Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau masih memberikan kita kesehatan. Dengan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkan kesehatan tersebut untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Perlu kalian ketahui, kesehatan merupakan salah satu nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan ini kepada kita. Di sini saya Santi Febrianti dari kelas 11 UG akan menyampaikan materi mengenai nilai nyawa seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang memiliki hak atas kehidupan dan kematian seseorang. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dia menghidupkan segala sesuatu dan mematikan sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Maka nyawa dan kehidupan manusia ini adalah menjadi hak Allah sebagai yang telah menciptakan makhluk hidup, terutama kami yaitu manusia. Tak seorang pun berhak menghilangkan nyawa orang lain atau membunuhnya, kecuali berdasarkan hak yang telah Allah tetapkan. Bahkan nyawa diri sendiri juga haram untuk dihilangkan. Namun, sayang sekali masih banyak sekali manusia, termasuk umat Islam yang tidak paham akan masalah ini, sehingga begitu mudahnya mereka menghilangkan nyawa orang lain, bahkan terkadang dengan cara yang keji seperti ditusuk, dimutilasi, dan masih banyak lagi. Yang lebih ironis lagi adalah ternyata motif dari pembunuhan tersebut kadang-kadang hanya dilatar belakangi oleh masalah yang sepele, misalnya merampok yang disebabkan oleh faktor ekonomi, balas dendam, dan lain sebagainya. Sedikit hak miliknya diambil atau diganggu, maka ia akan membalaskan dendamnya. Padahal jika masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, kenapa harus dengan cara membunuh untuk menyelesaikan masalahnya atau membalaskan dendamnya? Kita akan lebih sedih lagi manakala mengetahui bahwa sang pembunuh dan terbunuh ternyata sama-sama seorang muslim. Maka menumbuhkan kesadaran dan bersamanya hak kehidupan orang lain adalah sesuatu yang harus dan tidak boleh dianggap sepele. Jika kesadaran akan hal ini tidak segera ditumbuhkan, maka sudah dapat diperkirakan bahwa kehidupan di masa mendatang akan semakin kacau dan tidak karuan. Nyawa manusia akan dianggap sebagai lalat atau nyamuk yang bisa dilenyapkan kapan saja oleh siapa saja jika mau dan mampu. Maraknya pembunuhan yang merupakan pertanda dekatnya kiamat akan menjadi sebuah kenyataan. Nauzubillahi min dzalik. Untuk itu, maka dalam kesempatan ini perlu dijelaskan beberapa persoalan berkaitan dengan masalah haramnya nyawa sesama muslim, keharusan menjaga hukuman bagi yang membunuh seorang muslim. Di sini ada haramnya darah seorang muslim. Tentang haramnya darah seorang muslim, harta dan kehormatannya, Rasulullah SAW telah menegaskan di dalam khutbah beliau pada hari Arafah. Beliau bersabda, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian semua, sebagaimana haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini dan pada bulan kalian ini. Muttafaq alaih. Karena besarnya penghargaan Islam kepada nyawa seorang muslim, maka Rasulullah SAW memberikan predikat fasik bagi yang mencaci seorang muslim dan kufur bagi orang yang membunuhnya. Beliau menyatakan mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Muttafaq alaih. Di dalam
riwayat lain oleh Al-Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa seorang mukmin ketika telah berani menumpahkan darah haram, maka ia akan terlempar keluar dari garis perlindungan agama Islam, dalam arti kebebasan hidupnya akan diambil oleh Islam sebagaimana dia telah merenggut kebebasan hidup saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin masih senantiasa dalam keluasan agamanya selagi tidak menumpahkan darah yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini merupakan isyarat yang sangat tegas bahwa sesama muslim dilarang keras saling bunuh, saling serang dan berkelahi satu sama dengan yang lainnya. Jika terjadi perseteruan antara dua orang mukmin, maka Allah memerintahkan mukmin yang lain supaya mendamaikan di antara keduanya. Jika dua orang mukmin saling menyerang dan bunuh, lalu ada salah satunya yang meninggal, maka itu hukumnya dosa besar atau haram. Di sini ada ancaman dan sanksi membunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman yang sangat keras dalam perkara darah. Allah telah menetapkan kemakmuran dan laknat bagi seorang pembunuh baik di dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekalah ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Adapun sanksi yang dikenakan kepada seorang pembunuh, maka Allah menetapkan qisas, yakni dibunuh juga. Qisas adalah hukuman bagi orang yang telah membunuh. Qisas juga bisa disebut sebagai hukuman mati. Qisas ini merupakan hukuman yang sangat adil bagi pembunuh yang disengaja atau direncanakan. Qisas juga akan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban, dan akan membersihkan masyarakat dari keburukan juga tindak kriminal pembunuhan. Dengan ditegakkannya qisas, maka orang tidak akan dengan mudah mengayunkan senjata membunuh orang lain, karena nyawanya kelak juga akan menjadi taruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Namun demikian pelaksanaan hukumannya pun harus dengan cara yang baik, tidak boleh berlebihan atau melampaui batas, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Di sini ada kapan darah seseorang dihalalkan. Nah, uraian di atas memberikan gambaran kepada kita betapa hebat dan ketatnya syariat Islam dalam menjaga darah atau nyawa seseorang. Dengan ditetapkannya qisas, maka kelangsungan hidup manusia akan terjamin, sehingga seorang tidaklah mati kecuali benar-benar karena kehendak Zat yang menghidupkan dan dengan cara yang diridhoi. Nah, 3 hal inilah yang menjadikan halalnya darah seseorang. Maka tidak dibolehkan membunuh atau menghukum mati seorang pencuri seperti yang sering terjadi belakangan ini. Di sini penjagaan Islam terhadap jiwa manusia. Demi menjaga darah dan jiwa manusia, Islam telah menetapkan aturan-aturan yang begitu indah dan luhur. Menerapkannya merupakan tindak preventif dan antisipasif atas terjadinya hal-hal yang tak diinginkan yang berkaitan dengan jiwa atau darah sesama muslim. Di antaranya Islam melarang seseorang membawa senjata di tempat umum dalam keadaan terbuka atau hunus. Selain itu, Islam melarang seseorang untuk berisyarat atau mengacungkan senjata dan yang sejenisnya kepada sesama muslim. Dan yang terakhir, Islam juga melarang saling ejek, mencela, memberikan julukan yang jelek, seuzon, tajasus, atau memata-matai dan gibah. Karena itu semua terkadang menjadi pemicu terjadinya salah satu permusuhan dan yang tak jarang berakhir dengan pertumpahan darah. Nah,
sudah jelas ya bahwa di dalam Islam itu sangat dilarang dalam hal membunuh karena hukumnya dosa besar dan juga haram. Mungkin sekian.